Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, luar biasa. Luar biasa. Oke adik-adik, kita Laskar Kristus dulu nih. Ayo, Laskar Kristus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Mari kita lihat. Adik-adik, itu tadi yang harus kita persiapkan. Untuk mengawali ibadah kita bangkit berdiri, kita angkat pujian meleleh dengan judul Hati yang Gembira Adalah Obat. Dengan apakah nih? Aku bahagia, bahagia. Adik-adik masih semangat? Masih, Kak. Oke adik-adik, kita akan mengangkat satu buah pujian lagi dengan judul apakah Desta? Teman setia. Musik.
besar-besar kasih-Nya, bahkan takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, ya teman setia. Berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bahkan takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bahkan takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Baik adik-adik, sekarang telah tiba waktunya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat beribadah pada minggu hari ini. Tuhan, bertolong berkati ibadah sekolah minggu online kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan bilang amin. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Pioni, kita angkat satu pujian lagi. Apakah nih? Judulnya, Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari spiritual. Shalom teman-teman, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan nama Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dengan lagu berikut. Janganlah jemu
Shalom adik-adik semua. Apa kabar kalian hari ini? Kak Esther harap kabar kalian semuanya selalu sehat dan luar biasa. Pasti sudah siap ya mengikuti ibadah online pada hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih sayang ya, karena kalian selalu setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dan remaja secara online melalui channel YouTube Globe Kids. Itu baru anak Tuhan. Iya, terima kasih juga loh kepada orang tua yang selalu mengingatkan anaknya, bahkan mendampingi anaknya untuk beribadah setiap hari Minggu. Kalian adalah orang tua yang luar biasa. Dan Kak Esther juga mengucapkan terima kasih buat liturgos kita minggu ini. Ada Kak Desta dan Kak Hani, dan juga untuk pemandu persembahan ada Fioni. Ya, walaupun kalian sibuk, kalian tetap menomorsatukan yang namanya pelayanan. Untuk sementara, memang pelayanan ibadah sekolah minggu kita sudah 1 tahun lebih berjalan ini kita adakan secara online. Oke kakak-kakak, selamat melayani ya, tetap semangat walaupun di masa sulit seperti ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Oke adik-adik, pada kesempatan ini Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun, selamat bertambah usia buat kalian yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 18 sampai tanggal 24 Juli 2021. Dengan bertambahnya usia kalian, artinya adik-adik sudah bertambah dewasa. Ya, adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan ya dalam setiap pergumulan hidup adik-adik. Selamat ulang tahun, jadi kebanggaan orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, di sini Kak Esther juga mau selalu mengingatkan kepada kalian bahwa kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Ya adik-adik ya. Jadi Kak Esther selalu mengingatkan untuk disiplin yang namanya protokol kesehatan 5M. Apabila tidak terlalu penting, Kak Esther harap kalian tetap tetap diam di rumah saja. Jangan lupa kalau bepergian adik-adik menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Dan Kak Esther juga mengajak semua kita, baik guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, dan kakak-kakak remaja untuk bergandengan tangan, untuk saling menopang doa supaya kondisi kita bisa dipulihkan. Artinya, apabila kondisi kita sudah kembali normal, kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Kita bisa beribadah di gereja, kita bisa belajar di sekolah, dan begitu banyak aktivitas lainnya bisa kita lakukan secara normal kembali. Tetap semangat di masa pandemi ini dan tetap kita saling menguatkan. Oh iya, tidak lupa juga nih, Kak Esther mau mengingatkan kepada kalian yang baru naik di kelas yang baru, baik itu kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Segera melaporkan diri kalian kepada guru-guru sekolah minggu di kelas masing-masing dan segera minta diundang untuk masuk ke dalam WhatsApp grupnya supaya kalian tidak ketinggalan apabila ada informasi-informasi terbaru dari kakak-kakak sekolah minggunya. Dan buat kalian yang sudah naik di kelas tengah dan kelas besar juga kakak-kakak remaja, kalian pada saat beribadah jangan lupa menyediakan yang namanya Alkitab, alat tulis ya, supaya apa yang menjadi catatan-catatan penting pada saat pemberitaan firman Tuhan bisa kalian baca di Alkitab dan bisa kalian catat di buku catatan kalian. Adik-adik, minggu ini tanggal 18 Juli 2021 kita merayakan yang namanya Hari Anak GKE. Jadi, di sini Kak Esther sebagai Ketua Seksi Pelayanan Jemaat GKE Bukit Tunggal mewakili semua guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan Selamat Hari Anak GKE. Anak-anak GKE adalah Laskar Kristus yang kuat, yang selalu setia beribadah di masa pandemi COVID-19 ini. Walaupun di masa sulit sekalipun, anak-anak GKE selalu berpengharapan dan selalu setia kepada Tuhan Yesus. Hidup anak-anak GKE selalu setia, selalu sehat, dan tetap semangat.
dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padamu. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padamu. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padamu. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Oke adik-adik semua, itu dulu informasi yang bisa Kak Esther sampaikan untuk kita semua dalam minggu ini. Sekarang persiapkan diri adik-adik untuk beribadah di kelas masing-masing. Di kelas yang baru ya sayang ya, ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bang, 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 itu dosa. Bang, 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 itu dosa.
teman-teman, untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian dengan judul Kumasuki Gerbangnya. Mari dengan hati yang bersyukur memuji Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah teman-teman, tiba saatnya kita untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, karena pagi ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk dapat beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 51 dengan judul Kitab Suci Hartaku. Ternilai
Ya teman-teman, sebelum memasuki dalam firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong kami simak dengan baik ya Tuhan. Semoga kami dengar dengan baik ya Tuhan. Itulah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, pembacaan Alkitab kita terambil dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 dengan perikop Yesus memberkati anak-anak. Mari kita baca. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Salam, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak remaja yang terkasih. Pada hari ini kita bersama-sama karena boleh kembali beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Anak-anak remaja yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Gereja Kalimantan Epanglis merayakan Hari Anak-anak Gereja Kalimantan Epanglis. Kita bersukacita, kita bersyukur karena sebagai anak-anak kita juga mendapat perhatian dari gereja, di mana gereja memberikan motivasi, semangat kepada kita sebagai anak-anak untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kita tetap boleh belajar walaupun dari rumah, dan kita juga tetap boleh beraktivitas dengan baik, dan kita percaya Tuhan menyertai dan memimpin kita. Nas kita hari ini dalam perikop Yesus memberkati anak-anak. Perikop ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah seseorang yang peduli kepada anak-anak. Ketika murid-muridnya memarahi anak-anak yang ingin datang kepada Tuhan Yesus, ketika dibawa oleh orang tua mereka, murid-murid Tuhan Yesus memarahi supaya anak-anak itu jangan mengganggu Tuhan Yesus. Begitulah kiranya keinginan dari murid-murid. Tetapi Tuhan Yesus berbeda pemahaman dan pemikirannya terhadap anak-anak. Tuhan Yesus memberikan perhatian yang lebih besar kepada anak-anak. Sehingga dalam nas ini Tuhan Yesus berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Artinya Tuhan Yesus peduli kepada anak-anak. Tuhan Yesus mengundang anak-anak untuk datang kepada Dia. Artinya Tuhan Yesus bukan hanya peduli kepada orang tua, kepada orang yang dewasa, tetapi Tuhan Yesus juga adalah Tuhan bagi anak-anak. Kepedulian Tuhan Yesus kepada anak-anak inilah memberi ruang kepada kita, bagaimana sebagai anak-anak kita juga mendapat perhatian dari gereja, dan kita juga mendapat kepedulian dari Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Jangan kita abaikan kepedulian itu, jangan kita abaikan perhatian dari gereja kepada kita. Dan itu memberikan motivasi kepada kita untuk menjalani kehidupan kita dengan baik, dengan ketatan dan kesetiaan. Di dalam ayat 14, Tuhan Yesus berkata, "Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Sungguh luar biasa kata-kata yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam nas ini. Orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Artinya, itu ia tujukan kepada anak-anak, bahwa anak-anak itulah yang nanti empunya kerajaan Allah. Pertanyaan bagi kita, apakah yang ada pada diri anak-anak
Sehingga Tuhan Yesus menyukai dan memberikan penilaian yang begitu luar biasa kepada anak-anak yang empunya kerajaan Allah. Anak-anakku yang kekasih, yang pertama kita harus memahami, di dalam diri seorang anak ada kerendahan hati. Artinya, biasa seorang anak itu memiliki sifat kerendahan hati. Ia tidak terbiasa dengan bersikap sombong, angkuh, tidak peduli dengan orang lain. Tetapi anak-anak adalah orang yang memiliki kerendahan hati, artinya yang memiliki sikap peduli kepada orang lain, merasa bahwa orang lain juga menjadi bagian yang indah dalam kehidupannya. Ia berinteraksi dengan orang lain, mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat kasih sayang dan perhatian juga dari keluarga. Kerendahan hati juga ditunjukkan dalam sikap. Bagaimana seorang anak akan hormat, akan patuh mendengarkan didikan dan nasihat orang tua. Karena Alkitab banyak sekali, terutama dalam kitab Amsal, mengingatkan, hai anak-anak, artinya menasihatkan kepada kita kaum anak-anak, agar kita bagaimana menghormati orang tua, menghormati orang lain dalam kasih dan cinta Tuhan. Yang kedua, seorang anak memiliki ketaatan. Artinya, anak itu selalu berupaya mendengarkan nasihat dan didikan dari orang tua. Ia akan sangat taat sekali mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya, apa yang dinasihati oleh gurunya. Dan inilah yang menjadi contoh dan teladan bagi seorang anak. Bagaimana anak itu harus taat dan setia dalam mendengarkan nasihat didikan dari orang tua maupun guru, terutama nasihat dan didikan dari Tuhan melewati firman Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan itu juga menjadi bagian yang utama dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan Yesus peduli kepada anak-anak, bagaimana kita juga menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, hal kepercayaan. Anak-anak selalu berupaya menaruh kepercayaan kepada orang tuanya. Artinya ia percaya apa yang dikatakan oleh orang tuanya, apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya adalah bekal bagi masa depannya. Kepercayaan bukan hanya menyangkut masalah iman, keyakinan kita kepada Tuhan, tetapi kepercayaan juga menyangkut kepada nasihat, bimbingan, didikan orang tua, arahan orang tua juga akan menjadi teladan bagi kehidupan kita. Kepercayaan kepada Tuhan dalam diri seorang anak memang tidak perlu diragukan lagi. Bahwa sedari dini, sedari kecil, orang tua sudah memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak mereka. Sehingga mereka memiliki dasar yang teguh dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Yang keempat dan yang terakhir, seorang anak adalah seseorang yang memiliki sikap mudah memaafkan. Ia adalah orang yang tidak menaruh dendam. Artinya, seorang anak itu adalah seorang anak yang memiliki sifat yang tidak mendendam, tidak tidak menyimpan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain sehingga itu menjadi dosa yang dalam kehidupannya. Tetapi seorang anak ia akan memberikan maaf kepada orang lain. Artinya ia adalah orang yang sangat mudah memberikan maaf ketika ada kesalahan, ada hal yang mungkin tidak menyenangkan dilakukan oleh orang lain dalam kehidupannya. Demikian juga nas ini juga mengungkapkan kepada kita bahwa hal mudah memaafkan itu menjadi sesuatu pengajaran yang sangat penting yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak
memandang kita sebagai anak-anak yang berdosa yang tidak boleh datang kepadanya, tetapi Tuhan Yesus memandang kita adalah orang yang patut juga mendapat belas kasihan Dia. Karena Tuhan sudah memaafkan kita, mengampuni kita dari kesalahan kita, dari dosa kita, maka kita juga seharusnya menjadi orang yang bersedia memaafkan orang lain yang mungkin melakukan kesalahan dengan kita. Itu beberapa hal yang menjadi penekanan dari nas kita ini. Memang banyak sifat, sikap anak-anak yang juga mewakili bagaimana kepedulian Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus menganggap anak-anak adalah orang-orang yang punya kerajaan Allah. Anak-anak memiliki sikap kejujuran, anak-anak tidak mau atau seringkali adalah orang yang tidak mau berbohong, tetapi mereka adalah orang yang selalu memiliki kejujuran. Anak-anak adalah orang yang penuh kasih, ia peduli kepada temannya. Ia merangkul temannya, ia mendoakan temannya, ia juga memiliki kasih dan cinta terhadap teman-temannya dan orang lain. Anak-anak juga memiliki rasa hormat kepada orang tua, bagaimana mendengarkan nasihat dan didikan orang tua. Karena itu kita percaya dan yakin generasi sekarang adalah generasi gereja yang dimana mereka memiliki sikap dan teladan Tuhan Yesus yang penuh kasih dan penuh kepedulian kepada orang lain dan sesama. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Namun sebelum kita mengangkat pujian penutup kita dan doa penutup kita, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Namun posisinya harus yang benar ya. Tangan di sebelah kiri dan kanan. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita angkat pujian penutup kita dengan sepenuh hati. Where can I go? To the ends of the sea, I surrender to your love. You will never let go. You hold me. Choose to believe in the things I don't
kita bersatu di dalam doa. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih dan mengucap syukur Bapa, sebab penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau sudah menyertai ibadah SPA kami. Dan sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing di tempat kami masing-masing. Namun kami yakin dan percaya kiranya penyertaan-Mu selalu ada bagi tiap-tiap kami dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semuanya, saya Niki Fafani dari Kos Tunas Remaja ingin mengucapkan Selamat Hari Anak GKE. Semoga kedepannya kita bisa menjadi penerus-penerus bangsa yang sehat, kuat, aktif, dan senantiasa dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Shalom. Shalom dan selamat Hari Anak GKE. Kiranya kita semua sebagai anak-anak Tuhan semakin sering berdoa, semakin sering mengucap syukur, dan semakin sering aktif di dalam persekutuan dan kegiatan dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Hari Anak GKE. Jadilah garam dan terang dunia, saling melayani dan mengasihi sesama. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Shalom semuanya. Saya di sini mengucapkan Selamat Hari Anak GKE. Semoga anak-anak GKE menjadi generasi bangsa yang sehat dan laskar Kristus yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru sekolah minggu. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena pada pagi yang indah ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan bahagia. Walaupun kita beribadah tidak di gedung gereja Gloria, tetapi online karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Semoga teman-teman dan kakak guru sekolah minggu dalam keadaan sehat. Teman-teman semua, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun anak GKE. Semoga kita anak-anak dan keluarga jemaat GKE menjadi anak-anak yang membanggakan keluarga, bangsa atau negara, terutama menjadi anak kebanggaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi teladan yang baik dalam kehidupan orang-orang percaya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun anak GKE. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak Kawini. Kakak mengucapkan kepada kita semua selamat Hari Anak GKE. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap semangat dan rajin dalam bersekutu di gereja, dan semoga kita selalu takut akan Tuhan dan semakin semangat untuk melayani kami padamu. Kita rayakan dengan semangat melayani jiwa-jiwa yang polos, kami yang siap bernyanyi untuk masa depan, bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati. Selamat merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan bernyanyi. Tuhan memberkati kita. Jadilah generasi muda yang tangguh, dan nikmatilah masa kanak-kanak dengan penuh sukacita. Tuhan menolong. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi